Dipersembahkan oleh dan didukung oleh واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Kolab, kajian opini aktual agama dan kebudayaan. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah iman kepada kitab. Tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Profesor Abdul Muti. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab Pak. Mungkin kita minta arti dan fungsi dari kita iman kepada kitab itu apa sih Pak? Baik, seri sudah kita bahas pada kajian terdahulu bahwa di antara ciri dari orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, dan sekarang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini semuanya merupakan satu rangkaian yang berkaitan dengan sumber-sumber ajaran agama Islam dan jaminan keaslian dari ajaran agama Islam itu. Agama Islam itu adalah wahyu Allah, sehingga kita harus percaya kepada Allah. Wahyu Allah itu disampaikan
melalui para malaikatnya, kemudian disampaikan kepada Rasul. Nah, Rasul itu menyampaikan ajaran wahyu yang diterima dari malaikat itu kepada umatnya. Nah, karena itu maka percaya kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari kita mengimani apa yang menjadi isi dari kitab Allah itu dan mempedomani apa yang ada di dalam kitab. Nah, di dalam Islam tentu kita tidak hanya beriman kepada kitab Al-Quran saja. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya adalah Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada Rasul sebelum kamu. Nah, di dalam Islam itu diyakini ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Al-Quran itu dalam hubungannya dengan kitab yang sebelumnya merupakan pembenar, ya, musaddiqal lima baina yadai, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan kemudian juga memang memberikan ajaran-ajaran yang dikhususkan di dalam Al-Quran itu, sehingga memang keimanan kita kepada Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari keimanan kita kepada kitab yang sebelumnya. Nah, kemudian kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar merupakan wahyu Allah, bukan merupakan opini dan pendapat Muhammad, dan juga bukan merupakan karangan dari Muhammad. Al-Quran itu bukan dongeng gitu. Walaupun di dalam Al-Quran memang berisi kisah-kisah. Al-Quran itu kan secara pokok isinya berkaitan dengan pokok-pokok keimanan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sebagian dari dasar-dasar hukum Islam. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan akhlak. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan janji dan ancaman. Kemudian yang kelima berisi kisah-kisah dari umat-umat yang terdahulu. Nah, kisah ini bukan dongeng, ya. Kisah itu adalah peristiwa yang memang nyata adanya, tetapi kisah itu juga bukan sejarah. Kalau sejarah kan harus ada urutan peristiwanya, tokohnya secara lengkap, kemudian waktu kejadiannya, mungkin secara ilmiah harus dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya, baik yang berupa artefak maupun bentuk-bentuk peninggalan yang lain. Tetapi karena merupakan kisah, yang penting itu adalah pertama kebenaran dari kisah itu, bahwa peristiwa memang benar adanya. Kemudian yang kedua adalah makna yang bisa diambil dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu maka keseluruhan dari isi ajaran Al-Quran itu merupakan pedoman, merupakan petunjuk bagi umat manusia. Hingga di dalam Quran disebutkan Quran itu merupakan hudal lil muttaqin, ya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tapi juga merupakan bagian dari pelajaran, bagian dari rahmat bagi umat manusia. Karena itulah maka makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu kita meyakini dan kita mempedomani Al-Quran sebagai wahyu Allah dan menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kita, dan menjadikannya sebagai penuntun agar hidup kita ini selamat dan agar kita ini senantiasa berada pada jalan yang benar. Baik Pak, terima kasih. Tadi kita berbicara mengenai ada sebenarnya Al-Quran itu adalah penyempurna berarti ya Pak daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Lalu apa sih hukumnya ketika ada orang mempelajari kitab selain Al-Quran? Gitu, Pak? Tentu saja kitab yang sebelum Al-Quran itu kita pelajari sebagai bagian dari konsistensi dan kesinambungan dari ajaran-ajaran Allah itu. Akan tetapi kitab-kitab yang diturunkan setelah Al-Quran itu tidak harus kita ikuti, karena dengan diturunkannya Al-Quran, apa yang ada dalam kitab yang terdahulu itu sudah termasuk atau include, ya, di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita mengikuti Al-Quran, maka otomatis ajaran yang ada pada kitab yang terdahulu itu kita ikuti. Kemudian yang kedua,
ajaran-ajaran yang tidak lagi disyariatkan dalam kitab yang terdahulu itu juga tidak lagi kita ikuti. Karena apa? Itu sudah diganti atau disempurnakan dengan ajaran yang ada di dalam kitab Al-Quran itu. Oke, baik. Tentunya masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin pemirsa TVmu juga penasaran, Pak. Tapi kita jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Pemirsa TVmu balik lagi dalam program Kolak. Baik, Pak Profesor Abdul Mukti, tadi kita sudah membahas bagaimana arti, kemudian hukum mempelajari selain kitab Al-Quran. Mungkin kita pengen tahu juga, Pak, fungsi dari kita mengimani Al-Quran itu apa, Pak? Kalau kita baca di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, As-Suyuti menyebutkan Al-Quran itu memiliki sekitar 65 nama. Yang nama-nama itu menunjukkan fungsi dan manfaat serta kedudukan Al-Quran bagi umat manusia. Al-Quran itu yang paling banyak disebut memang sebagai petunjuk, ya, sebagai hujan. Kemudian yang kedua juga Al-Quran itu sebagai syifa, ya, sebagai obat. Al-Quran itu merupakan mau'idhah, nasihat. Kemudian juga merupakan rahmat. Dan Al-Quran itu juga merupakan pembeda atau Al-Furqan. Dan nama-nama yang lainnya. Yang semuanya itu memang menunjukkan makna Al-Quran bagi pembacanya. Sehingga yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana agar makna-makna Al-Quran itu dapat kita peroleh. Sehingga agar kita memperoleh manfaat dan mendapatkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membaca Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, kita harus memahami isinya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengamalkan isi Al-Quran itu. Dan kemudian yang keempat, mendakwahkan Al-Quran. Nah, ini yang oleh Abdullah Yusuf Ali disebut sebagai tilawatil Quran. Jadi tilawatil Quran itu tidak sekedar orang membaca Al-Quran tapi tidak mengerti artinya. Kalau itu kan sama dengan orang melihat rambu-rambu lalu lintas, ada huruf S disilang gitu kan. Kemudian ada huruf P disilang, itu dia melihat ada S disilang, ada P disilang, tapi nggak mengerti maknanya. Sudah ada S disilang, dia malah berhenti di situ. Kemudian ada P disilang, dia malah kemudian tetap parkir di situ. Nah, misalnya begitu kan. Kalau S disilang kan dilarang berhenti, dia harus jalan. Kalau P dilarang parkir. Nah, sama ketika Al-Quran itu hanya dibaca, tidak dipahami isinya, maka manusia tidak mendapatkan apa-apa dari Al-Quran itu. Karena itu maka pintu masuk pertama agar kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu, memang kita harus beriman, percaya kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah. Sehingga ketika kita membacanya, kita itu mengkonsentrasikan pikiran kita bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kemudian kita menyiapkan mental kita untuk menerima apa yang ada dari Allah itu berupa apa yang kita baca. Kita mengharapkan adanya petunjuk, kita mengharapkan adanya ketenangan jiwa, kita mengharapkan adanya rahmat dari yang kita baca. Sehingga karena itu maka memahami Al-Quran itu menjadi sangat penting. Dan yang lebih penting lagi tentu saja adalah bagaimana kita mengamalkan. Nah, kalau tidak diamalkan, dia mengerti tapi nggak diamalkan, ya nggak dapat manfaat apa-apa dari Al-Quran itu. Baik Pak, terima kasih. Semoga pemirsa TVmu juga dan kita semua dapat mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut ya Pak. Baik Pak, saat ini kan banyak nih fenomena terkait ada pemalsuan gitu ya Pak, pemalsuan dari kitab. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika ada oknum-oknum tertentu yang melakukan hal tersebut Pak? Ya, sebenarnya upaya memalsukan Al-Quran itu juga bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dulu juga sudah ada yang membuat tandingan-tandingan Al-Quran ya. Tetapi sikap kita tentu saja ya harus kita yakini bahwa kitab Al-Quran yang kita miliki ini adalah kitab yang asli, kitab yang otentik. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk bagaimana kita bisa
menanamkan Quran itu di dalam hati kita. Kalau sesuatu itu sudah kita tanamkan dalam hati kita kan, orang mau bilang apa juga itu akan ketahuan bahwa itu adalah sesuatu yang palsu. Bahkan Quran sendiri kan menantang ya. Menantang. Kalau manusia itu dan jin itu berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Qul la in istamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira itu. Kalau sekiranya jin dan manusia itu berkumpul untuk bekerja sama membuat yang semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu melakukannya, tidak akan bisa menandinginya. Dan itu saya kira sebuah jaminan betapa Quran itu adalah mukjizat, ya, sesuatu yang memang memiliki kelebihan dan tidak bisa ditandingi oleh yang lainnya. Bahkan Quran sendiri juga menjamin inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya Allah itu telah menurunkan Al-Quran sebagai adzikr, ya. Nah, adzikr itu artinya sesuatu yang kita ingat dengan baik, kita hafal di luar kepala, tertanam dalam hati kita, dan Allah yang akan menjaga itu. Karena itu maka bagaimana agar Al-Quran ini bisa tertanam dalam hati kita dan bisa kita amalkan, ya memang harus kita sering membacanya, kemudian kita amalkan. Sehingga fungsi dari Al-Quran itu sebagai pedoman itu juga terwujud dalam realitas kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau Quran menjelaskan bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, maka kita harus berusaha mewujudkan dan membuktikan bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kalau Quran memerintahkan kita untuk menjadi orang yang senantiasa bekerja, gitu kan, dan kemuliaan kita juga ditentukan oleh bagaimana prestasi kita bekerja, maka kita juga harus bekerja dan berprestasi. Jangan sampai kemudian yang diperintahkan itu hanya kita pahami tapi tidak kita wujudkan. Nah, ini yang tadi saya maksud dengan mendakwahkan Al-Quran itu, dan inilah yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih banyak Bapak Profesor Abdul Muti. Semoga pemirsa TVMU penjelasan dari Bapak tadi bisa membuat kita lebih cinta kepada Al-Quran dan mampu mengamalkan apa isi Al-Quran tersebut. Baik, terima kasih atas sharing ilmunya Pak. Sampai bertemu kembali di episode Kolak mendatang. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.